Saya Hendri Setiawan dari Teknik Industri di Universitas Putra Batam. Kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian, khususnya di bab 3 tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan teori, gunanya dalam penelitian itu apa, tingkatannya, fokus dan deskripsi teori. Kita mulai dari pengertian, yang merupakan alur logika atau penalaran yang berupa seperangkat konsep, definisi dan proposi yang disusun secara sistematis. Kenapa dikatakan landasan teori? Karena merupakan suatu konsep pernyataan yang tertata rapi dan sistematis dengan memiliki variabel dalam penelitiannya. Kegunaannya dalam penelitian yang pertama itu untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel yang akan diteliti, merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga itu digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, dan sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Deskripsi teori merupakan usulan sistematis tentang teori yang dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlahnya itu tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tetapkan nama variabel yang diteliti. Cari sumber-sumber sebagai acuan seperti di jurnal yang sering kita cari, di skripsi maupun di tesis. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku atau jurnal dan pilih topik yang relevan. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku atau jurnal yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan lakukan analisa. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu tentang kerangka berpikir. Di sini kita akan membahas yang pertama itu pengertiannya, proses penyusunan, bentuk kerangka berpikir yang baik. Kita mulai dari pengertian. Dimukakan apabila dalam penelitian itu berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas suatu variabel atau lebih secara mandiri, maka dilakukan penelitian di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Proses penyusunannya, yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku, dan hasil penelitian yang relevan, deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitiannya, sintesa kesimpulan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, kerangka berpikir yang baik itu memuat ada 4 item. Yang pertama, variabel itu harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasarinya. Dan ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan memperjelas apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif, timbal balik. Yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram paradigma, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Selanjutnya yang terakhir itu merupakan hipotesis. Di sini ada 5 item yang akan dibahas. Pengertiannya, macam-macam hipotesis, contohnya, karakteristik, paradigma penelitian, dan rumusan masalahnya. Mulai dari pengertiannya, sebenarnya hipotesis ini merupakan jawaban sementara. Kalau menurut teorinya, dikatakan karena jawaban itu baru didasari pada teori yang relevan, belum didasari pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, bentuk-bentuk hipotesis itu ada 3, deskriptif, komparatif, asosiatif. Kalau di bagian deskriptif ini berkenaan dengan variabel yang mandiri. Kalau komparatif, rumusan variabelnya sama, tetapi populasi atau sampel yang berbeda atau keadaan itu
terjadi pada waktu yang berbeda. Asosiatif itu lebih menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya hipotesis deskriptif itu, seandainya suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Jadi mu-nya lebih kecil sama dengan 0,01, mu-nya besar 0,01. Kalau komparatif, seandainya H0-nya itu tidak terdapat perbedaan pertumbuhan tinggi badan antara SUSD dan minum susu dengan tidak minum susu. HA otomatis kebalikannya. Sehingga dapat dirumuskan H0 sama dengan mu0 sama dengan mu A. HA-nya mu0 tidak sama dengan mu. Contoh hipotesis asosiatif. Seandainya H0-nya itu tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, maka HA-nya terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga perumusannya menjadi H0 rho sama dengan 0. HA rho tidak sama dengan 0. Masuk ke paradigma penelitian, rumusan masalah dan hipotesis. Contohnya, judul penelitiannya itu hubungan antara gaya pemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan. Paradigmanya X berhubungan dengan Y. Rumusan masalahnya, seberapa baik gaya pemimpinan manajer yang ditampilkan, itu X. Seberapa baik prestasi karyawan, itu Y. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi karyawan? Yang keempat, bila sampel penelitiannya golongan 1, 2, dan 3, maka rumusan masalahnya adalah komparatif. Yang pertama, adakah perbedaan persepsi antara golongan 1, 2, dan 3 tentang gaya kepemimpinan manajer? Adakah perbedaan persepsi antara golongan 1, 2, dan 3 tentang persepsi kerja karyawan? Rumusan hipotesisnya, gaya kepemimpinan ditampilkan manajer ditampilkan kurang baik dan nilainya paling tinggi 60% dari kriteria diharapkan. Prestasi kerja karyawan, Y, kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65. Terdapat perbedaan persepsi tentang gaya pemimpinan antara golongan 1, 2, dan 3. Terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja golongan 1, 2, dan 3. Karakteristik hipotesis yang baik itu merupakan dugaan terhadap variabel mandiri, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.